Ayahku adalah dewa perang. Bab 503. Pengawal yang pergi menjemput anjing serigala datang dan dengan bangga menerima pujian. Tuan muda, sudah kubilang, aku meminta anak buahku untuk menyapu kotoran dua anjing serigala besar ke dalam tumpukan dan membiarkan mereka menginjaknya. Lihat 8 cakarnya. Ada kotoran di mana-mana. Huang Tianqi menoleh. Tidak. Dua anjing serigala tinggi meninggalkan beberapa bekas abu-abu dan hitam di lantai licin mal saat mereka berjalan mendekat. Itu semua genangan kotoran. Semua orang di sekitar tampak jijik. Melihat cakar mereka, itu bahkan lebih menjijikkan. Aku menginjak kotoran anjing begitu keras hingga kotoran keluar dari celah cakarku, penuh dengan kotoran. Jika Anda benar-benar ingin menjilat kaki Anda tidak hanya menjilati kaki Anda juga akan memakan kotoran. Huang Tianqi tertawa keras dan menamparkan bahu pengawal itu dengan keras. Oke. Bagus sekali. Akan ada hadiah besar. Setelah masalah ini selesai, saya akan memberi Anda hadiah 100.000 yuan. Pengawal itu mengangguk penuh semangat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hal ini membuat beberapa pengawal di sebelahnya sangat iri dan cemburu. Tentu saja, belum ada satupun pengawal ini yang tahu apa yang akan terjadi. Huang Tianqi tiba-tiba menoleh. Tunjuk Guan Qianjun. Dia tersenyum dengan arogan. Apakah kamu melihatnya? Kedua anjingku menarik sekali. Nanti kamu harus berlutut di samping mereka dan menjilat kakinya dengan bersih, hahaha. Saya juga akan mengambil foto dengan ponsel saya. Saya akan menontonnya dengan penuh semangat setiap kali saya menontonnya di masa depan. Ketika saya melihatnya ketika saya sedang tidak bahagia, saya pasti akan tertawa terbahak-bahak. Qian berbicara, ya. Kamu benar sekali. Saat kamu memakan kotoran di kaki mereka, saya juga akan memotretnya. Tapi saya tidak akan menontonnya sendiri, itu terlalu menjijikkan. Saya akan menunjukkannya kepada orang lain dan mendengarkan mereka tertawa. Tidak peduli betapa sedihnya saya akan bahagia. Saat dia berbicara, wajah kecilnya dipenuhi cahaya yang menyilaukan. Benar-benar gayung bersambut. Guan Qianjun mengagumi putrinya. Huang Tianqi sangat marah hingga dia hampir bergegas dan menendang gadis kecil itu. Dia menunjuk ke arah Qian dengan ganas. Kenapa kamu menungguku, gadis kecil? Menurutmu aku hanya akan melakukannya pada ayahmu. Aku akan melakukannya padamu juga. Kalian berdua, ayah dan anak perempuan, jilat kaki anjingku bersama-sama nanti. Bayi kecil yang lucu itu menjulurkan lidah ke arahnya, mengangkat dua jarinya, dan menggaruk wajahnya. Kamu berpikir sangat cantik, kamu berpikir sangat indah, kamu sangat tidak tahu malu. Kamulah yang menjilat kaki anjing itu, dan kamulah yang memakan kotoran anjing itu. Tunggu saja, Huang Tianqi kehilangan akal sehatnya dan tiba-tiba bergegas mendekat, tetapi dihentikan oleh Guan Qianjun. Dia berkata perlahan, Tuan Muda Huang, apakah Anda memiliki pengetahuan yang baik tentang anak-anak? Apakah Anda tidak ingin bertaruh dengan saya? Huang Tianqi tertawa, hahaha, oke. Aku akan membuatmu yakin sampai mati, dan aku akan membuat kalian berdua ayah dan anak perempuan diyakinkan sampai mati. Dia menunjuk ke batu yang dipilih Guan Qianjun. Coba saya lihat apakah kamu, batu busuk, bisa mengalahkan saya. Tentu saja kami bisa menang. Guan Qianjun berkata tanpa ragu-ragu, tidak, terlalu mudah menang melawanmu. Bisakah batu berantakan yang kamu pilih dibandingkan dengan batu kasarku yang sangat bagus ini? Aku pasti akan menang melawanmu. Guan Qianjun nyaring dan kuat. Dia mengambil batu itu dan melemparkannya ke tangannya, terlihat sangat bangga dan percaya diri. Awalnya, Huang Tianqi telah melihat batu itu dan berpikir itu tidak mengherankan, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Guan Qianjun, jantungnya berdetak kencang. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan kasar. Apakah kamu berani menunjukkan kepadaku batu itu dulu? Guan Qianjun melempar batu itu. Huang Tianqi dengan cepat menangkapnya. Izinkan saya juga melihat batu Anda dan melihat apakah batu yang Anda pilih selama 20 menit memiliki potensi untuk mengalahkan saya. Guan Qianjun mengulurkan tangannya dan mengambil batu yang diambil Huang Tianqi untuk dilihat. Saya melemparkannya kembali begitu saya melihatnya. Membosankan. Kamu sangat tidak kompeten. Karya yang kamu pilih ini benar-benar tidak ada bandingannya denganku. Bahkan ada sedikit arogansi dalam kata-kata ini. Huang Tianqi tertegun sejenak dan merasa ragu. Dia dengan hati-hati melihat potongan yang dipilih Guan Qianjun. Saya pikir ada sesuatu yang tidak saya lihat. Kalau tidak, anak itu akan begitu percaya diri. Tetapi,
Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa batu itu sama sekali tidak berharga. Ini jelas, meskipun itu adalah batu yang dilempar ke jalan, tidak ada yang menginginkannya. Dia sedikit marah dan merasa pengetahuan dan pengalamannya dihina. Tiba-tiba dia berbalik dan berteriak, "Kai Ming, kemarilah sekarang." Bos Zhang, yang baru saja ditendang dengan keras olehnya, tidak berani pergi meskipun dia terluka parah. Meskipun saya sangat ingin pergi ke rumah sakit, saya hanya bisa menahannya. Dia menutupi pinggangnya, berlari dengan posisi bengkok, dan bertanya dengan wajah sedih, "Tuan Muda Huang. Ada apa dengan Tuan Muda Huang?" Huang Tianqi menunjuk ke arahnya dengan keras dan menggoyangkan batu kasar di tangannya. Dia berkata dengan lantang, "Batu ini hanyalah sampah. Lebih baik dibuang ke tempat pembuangan sampah. Kamu benar-benar membiarkannya berpura-pura menjadi batu giok dan menaruhnya di sini. Ini hanya merusak reputasi toko perhiasan kita, biar ku beritahukan padamu. Batu apapun di sini mulai sekarang akan bernilai lebih dari 10.000 yuan. Hanya sebelum kamu bisa memamerkannya. Barang-barang seperti ini, yang harganya paling banyak hanya 2-300 yuan, dibuang begitu saja." Mengerti. Ketika dia mengatakan ini untuk unjuk kekuatan, Bos Zhang mengangguk berulang kali. Puas, Huang Tianqi melemparkan batu itu kembali ke Guan Qianjun dan berkata sambil tersenyum, "Kamu batu, kamu baru saja mendengarnya, saya memperlakukannya seperti sampah. Kamu hanya bisa membuangnya ke tempat sampah, tapi kamu benar-benar memungutnya. Dan kamu bilang kamu lebih baik dariku. Kalau begitu cobalah dan lihat siapa yang lebih baik. Tapi biar ku beritahu, idiot ini." Dia menunjuk tajam ke hidung Guan Qianjun. "Kamu harus tamat, kamu kalah." Lalu, dia melambaikan tangannya. "Mulai. Potong dulu bagiannya, dan biarkan semua orang melihat mengapa aku mengatakan batu ini sampah." Toko perhiasan juga memiliki pemotong batu dan alat pemotong batu. Sang master segera melangkah dengan peralatan. Orang-orang di sekitarnya menatap pemandangan ini dengan gugup dan bersemangat. Banyak orang bersandar di dinding kaca untuk menonton. Tuan Muda Huang sangat kuat. Saya mendengar bahwa dia telah belajar dari tidak kurang dari 10 penilai batu giok, dan dia sangat pandai melihat batu kasar. Dia mengatakan bahwa batu adalah sampah, 90% sampah. Anak itu ingin makan kotoran, jadi dia berani bertaruh dengan Tuan Huang. Dia ingin makan kotoran, tapi dia tidak bisa menyeret putrinya bersamanya. Kasihan gadis kecil itu, dia menjadi putrinya dan mengalami nasib yang sama. Ya. Bahkan jika dia benar-benar mampu dan mengalahkan Tuan Huang, pada akhirnya dia akan tetap dipaksa makan kotoran. Tidak ada orang bodoh seperti ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang mengenali batu kasar, namun dia masih berani bertaruh dengan Tuan Huang. Apakah Liang Jingru memberinya keberanian? Semua orang mengobrol, dan Tuan di dalam telah memotong batu kasar itu. Segala sesuatu di dalamnya tidak ambigu. Ahli yang memotong batu itu juga memiliki penglihatan dan pengalaman, dan dia dapat segera melihat bahwa batu itu tidak bernilai sama sekali. Tidak perlu membersihkan jendelanya atau mengurus semuanya dengan hati-hati. Sungguh. Pengungkapan ini. Dia tertawa. Huang Tianqi tertawa. Beberapa pengawalnya tertawa. Dua anjing serigala besar di sebelah mereka mengangkat kepala dan menggonggong, dengan wajah lucu di wajah mereka. Sekelompok penonton di luar dinding kaca menjulurkan leher mereka dan dengan hati-hati melihat situasi di batu aslinya, dan bahkan tertawa terbahak-bahak. Batu yang dipilih oleh Guan Qianjun, setelah dipotong di tengahnya, permukaan potongan di kedua sisinya, paling banter, bersahaja, paling buruk, kusam, dan paling buruk. Sampah. Permukaan batu yang berdebu membuktikan sepenuhnya bahwa ini semua adalah batuan sisa. Hanya ada sedikit warna hijau yang tercampur, meski kualitas batu gioknya terlihat cukup bagus. Jumlah tersebut tidak cukup untuk memenuhi standar hijau danau, namun jumlahnya terlalu sedikit. Potongan terbesar tidak cukup untuk membuat cincin. Itu hanya bisa digunakan untuk menggerakkan manik-manik. Apalagi saya khawatir manik-manik yang keluar dari mobil ini bahkan tidak cukup untuk membuat kalung, dan saya hampir tidak bisa membuat untaian manik-manik tangan. Jelas sekali, Guan Qianjun kalah. Bab 504. Huang Tianqi melambaikan tangannya dengan penuh semangat. "Bawa kedua anjingku kemari dan biarkan si idiot bodoh ini berlutut. Jilat ke-8 cakarnya hingga bersih untukku. Dan bawalah gadis kecil itu juga. Biarkan dia menjilati kaki anjing itu dengan ayah sialannya." Beberapa pengawal memaksanya mendekat. Moncong senjata hitam diarahkan ke ayah dan putrinya tanpa ampun.
Qian berteriak dengan tidak senang, hei, apakah kamu melakukan kesalahan? Apakah kamu ingin melakukan ini? Batu kasar ayahku telah dibuka, tetapi batumu belum dibuka. Katakan saja ayahku kalah. Buruk sekali. Huang Tianqi mengangkat kepalanya dan tertawa. Oke. Bagus sekali. Kalau begitu, aku akan meyakinkanmu. Kenapa kamu berdiri di sana? Belah batu ini. Tidak perlu membuka jendela atap, cukup potong di tengah. Saya jamin. Warna hijau pada batu kasar ini setidaknya 10 kali lipat dari milik Anda. Dan relatif lengkap. Setidaknya bisa menghasilkan 2 gelang dan 3 cincin. Jika kamu tidak bisa keluar, aku akan memenggal kepalaku dan menjadikannya gelang. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, tidak perlu, selama kamu menjilat hingga bersih kedua belas cakar kedua anjingmu dan anjingku. Kamu bisa menjilat kaki anjingku dulu agar kamu terbiasa. Aku sangat manusiawi. Sepertinya Huang Tianqi telah kalah. Qian langsung bertepuk tangan, ayah, kamu sangat baik terhadap orang jahat. Huang Tianqi, Dia mengertakkan gigi. Nak, kematianmu sudah dekat. Teruslah bersikap sombong. Kamu tidak boleh sombong lebih lama lagi. Raja Neraka ingin kamu mati pada jam ketiga dan tidak akan membiarkanmu hidup sampai jam kelima. Sekarang, untuk Anda. Aku adalah Raja Neraka. Dia mengangkat ibu jarinya dan menusuk jantungnya dengan keras. Kemudian, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi lagi dan memukulnya dengan seluruh kekuatannya. Buka untukku. Sang master segera membuka batu itu. Ketika dia membuka batu itu, dia menggumamkan beberapa kata, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kamu tidak mampu bertaruh pada batu dengan Tuan Huang. Kamu akan mempertaruhkan nyawamu sendiri. Saya bisa melihat batu ini. Ini 10 kali lebih cepat dari milikmu. Tapi ketika semuanya dimulai, dia hanya berteriak. Rahangku tiba-tiba meledak. Dia berteriak tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi. Teriakan ini sangat menyedihkan hingga semua organ dalam rusak. Beberapa pengawal menoleh dan berseru dengan keras. Sekelompok penonton di luar melihat melalui jendela kaca dan berteriak juga. Pada saat ini, Huang Tianqi menyilangkan tangannya dan melihat ke langit-langit, merasa sangat percaya diri. Dia tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu terlalu kagum. Bagaimanapun, batu-batu itu dipilih dengan cermat oleh saya, Huang Tianqi, dan itu pasti sangat berharga. Meskipun tumpukan batu kasar ini tidak terlalu bagus, tapi potongan yang kupetik adalah raja dari tumpukan batu kasar ini. Dia berkata, bersemangat. Kurang ajar. Bimbingan untuk negara. Maha kuasa. Di samping. Seorang pengawal berkata dengan lemah, tetapi Tuan Huang, bisakah Anda menundukkan kepala dan melihat? Mengapa saya merasa bahwa ini sepertinya ada yang salah? Bagaimana mungkin ada yang salah? Huang Tianqi mengungkapkan ketidaksenangannya. Bagaimana mungkin batu kasar yang kupilih salah? Pasti benar. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah itu dan melihat ke bawah. Tiba-tiba, jari-jarinya ditarik seperti sengatan listrik. Dia berteriak histeris, agak mirip Kasim dan agak mirip wanita. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini batu yang kupetik? Apakah ini batu yang kupetik? Setelah meneriakkan dua kata yang identik, dia menerkam. Meraih kedua bagian batu itu, luar biasa. Lihatlah sekeliling. Lihat bagian ini, lihat bagian itu. Dia tercengang, seolah dia baru saja melihat mimpi buruk datang. Banyak bubuk jatuh dari batu, semuanya berwarna hijau. Orang-orang di sekitarnya juga tidak percaya, melebarkan mata dan menggelengkan kepala. Sulit dipercaya. Batu ini sebenarnya dalam kondisi ini. Padahal secara umum batu ini memang cukup bagus, warnanya yang hijau banyak dan ukurannya yang besar, dalam keadaan normal tidak menjadi masalah untuk membuat beberapa gelang dan cincin. Namun sekarang kita menghadapi situasi yang tidak biasa. Meski banyak yang berwarna hijau dan potongannya besar, namun setelah dipotong, berubah menjadi potongan kecil. Dia sudah menumpahkannya banyak di atas meja, tetapi ketika Huang Tianqi menangkapnya, itu bahkan menyebar ke seluruh tanah. Bagian yang semula mulus dan mulus dipenuhi gundukan dan gundukan. Bahkan banyak retakan kecil yang saling bersilangan, seperti jaring laba-laba. Tanpa retakan ini, warna hijau di dalamnya tidak akan pecah seperti ini. Tanpa retakan ini, retakan tersebut akan relatif lengkap, bahkan 100 kali lebih baik dari batu yang dipilih Guan Qianjun. Tapi sekarang, semuanya berbeda.
Batu yang dipetik Tuan Qianjun setidaknya bisa menghasilkan beberapa manik-manik, dan setidaknya bisa menghasilkan untaian gelang. Tapi inilah yang dipilih oleh Huang Tianqi. Hanya bubuk yang tersisa. Jika Anda penggemar makan batu giok, Anda bisa menggunakannya untuk minum air putih, asalkan Anda tidak memiliki batu ginjal atau batu empedu. Huang Tianqi memegang erat kedua bagian batu kasar itu, yang sama sekali tidak berharga dan bahkan lebih buruk dari sampah. Darahnya hampir keluar. Kakiku terasa lemah. Bingung. Tiba-tiba, dia menghantamkan separuh batu kasar itu ke kepala tuannya. Kepalanya pecah dan darah mengalir, dan dia berteriak dengan sedih, berjongkok di tanah sambil memegangi kepalanya, bingung. Huang Tianqi menunjuk ke arahnya dengan tajam, "Apa yang kamu lakukan padaku? Apa yang kamu lakukan padaku? Mengapa kamu memotong batu kasarku menjadi potongan-potongan seperti itu? Apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Kamu membantu anak itu, kan?" Sang master memegangi kepalanya dan berteriak, "Tuan Muda Huang, sebenarnya tidak demikian. Saya jelas tidak melakukan ini. Saya mengikuti prosedur normal untuk memotong batu ini. Anda meminta saya untuk memotongnya. Kamu juga sudah melihat proses pemotongannya. Kamu juga ahlinya. Kamu tidak bisa terlalu menyalahkanku. Kamu tidak bisa mengandalkanku. Siapa sangka batu ini akan pecah berkeping-keping seperti ini jika dipotong, dan dia mengumpulkan keberanian, mengangkat wajahnya yang berdarah, dan berkata dengan kesal, "Tuan Muda Huang, Anda juga tahu bahwa ada sejenis batu kasar di dunia batu kasar yang disebut Suiyuan, dan kualitas batu giok di dalamnya disebabkan oleh berbagai alasan. Itu relatif terfragmentasi, jadi semuanya akan berantakan dan menjadi tidak berguna sama sekali. Kadang-kadang, orang biasa membuka pecahan batu semacam ini. Jika Anda tidak percaya, saya akan mencarikan video untuk ditunjukkan kepada Anda. Jangan bicara tentang jenis Anda, bahkan batu kasar yang sangat bagus pun akan pecah. Jika kamu tidak percaya, tanyakan pada Bos Zhang." Dia melihat ke arah Bos Zhang yang ketakutan di sebelahnya. "Bos, menurutmu begitu? Tolong beritahu aku sesuatu yang adil. Aku benar-benar tidak ingin melakukan ini. Beraninya aku melakukan ini. Aku masih ingin hidup." Kai Ming cukup benar. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Tuan Muda Huang, Anda benar-benar memiliki semangat yang menghancurkan orisinalitas. Mungkin ini saat yang tepat untuk Anda." Wajah Huang Tianqi berubah menjadi hijau dan putih secara bergantian, dan dia sangat marah hingga hampir berubah menjadi sepasang taring berwajah hijau. Dia meraung. Dia tiba-tiba mengambil separuh batu lainnya dan melemparkannya ke Bos Zhang. "Biarkan kamu bicara lebih banyak. Bersambung."